Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello English explorers, back with me Farihas here. Learning English is not just about words, it's about opening new doors to the world. So let's begin today's journey with the material today is about must and should. Must and should. Artinya sama-sama harus, bukan? Ya. But must used to indicate an obligation. Jadi must ini itu digunakan untuk menunjukkan suatu kewajiban yang sangat penting, ya. Nah, level kewajibannya ini sangat kuat banget. Kata must ini untuk menyatakan suatu saran atau advice yang wajib untuk dilakukan menurut pembicara atau speaker. For example, you must go to the doctor. You look very pale. Nah, kata pembicara, kamu harus pergi ke dokter karena kamu terlihat pucat. Mau gak mau, ya, kamu harus melakukan itu, harus pergi ke dokter karena kamu sudah terlihat pucat. Bahwa itu menyatakan kayak berasumsi bahwa sakit kamu tuh sudah parah, seperti itu. Lalu, must juga bisa untuk menyatakan aturan yang formal. For example, passengers must present ticket and passport. Jadi penumpang itu harus ada tiket dan paspor. Ya kalau nggak ada tiket sama paspor, ya nggak bisa terbang pesawatnya. Jadi nggak bisa kelis untuk terbang, ya. Seperti itu. For the other example, attendants must fill out the forms, ya. Jadi attendants harus mengisi formulir atau ya formulir itu harus. For example, you must be tired after working out so much. Nah, you must be tired itu kan asumsi aku, padahal belum tentu dia workout itu sampai tired, ya. Seperti itu. So the other example, she must be offended about what he just said. Ya, padahal dia belum tentu tersinggung kan dengan apa yang dia ucapkan. Ya, ini hanya asumsi aku, seperti itu. So must not atau menyatakan larangan, ya, sesuatu yang sangat tidak boleh dilakukan. Yang tadi harus keharusan, nah ini keharusan yang tidak boleh dilakukan. So for example, she must not bring her cat into my house. Jadi dia jangan bawa kucing ke rumah saya, ya, misalnya karena dia punya alergi bulu kucing, jadi dia gak mau ada kucing di rumah saya tuh, di rumah dia tuh, ya, something like that. Next we discuss about should, ya, sama-sama harus, tapi should ini mengekspresikan suatu saran yang tidak begitu wajib dilakukan. Yang tadi wajib, must. Nah, should ini sifatnya tidak wajib atau bisa dibilang should ini kata halusnya gitu. Kata halusnya untuk menyatakan suatu advice atau saran. Oke? For example, you should eat healthy if you want to lose weight. Kamu harus makan yang sehat kalau kamu mau turun berat badanmu, ya. Jadi ini aku menyarankan aja kalau kamu mau turun berat badan, ya, you should eat healthy. Ya, karena ini saran aku aja, kalau mau dilakuin ya bagus, kalau ya enggak ya gak apa-apa, kayak gitu. So should juga bisa digunakan untuk menyatakan pendapat pribadi, ya, like opinion. For example, I believe a president shouldn't be racist. Ya, aku percaya kalau presiden gak harus rasis gitu, gak harus rasis. For another example, if you love her, you should tell her. Ya, kalau kamu suka sama dia, ya kasih tahu. Ya, kalau enggak kasih tahu juga ya gak apa-apa mungkin. Ya, itu kan pendapat pribadiku, something like that. So, for example, she said she just left her house and she should be here in 3 minutes. Jadi dia bilang dia baru keluar rumah nih. Ekspektasi kita
Jadi dia bakal datang di dalam 30 menit ini. Itu ekspektasi kita. Ya gak tahu kalau datangnya lebih dari 30 menit itu tidak apa-apa. Okay, I think that's all for today. And if you want to ask about should and must, please comment below in the comment section. And don't forget to subscribe and hit the bell if you want to miss the next journey. Okay, see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.